Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya lah kita boleh berkumpul di rumah keluarga Harahap, dan tentu kita berterima kasih kepada keluarga Harahap yang sudah menyediakan tempat, menyediakan makanan bagi kita, sehingga kita bisa menikmati makanan yang enak. Semoga kesehatan kita semakin ditambahkan Tuhan dan rezeki semakin dilimpahkan buat keluarga Harahap. Di pertemuan kita yang kedua di bulan Februari ya, berarti di belakangnya ini ada 2 kali lagi. 2 lagi ya. Jadi mungkin perlu juga kita perbincangkan tadi itu, kalau masalahnya uangnya yang kebanyakan membuat orang mundur, kita kurangi aja supaya lebih banyak. Kalau boleh, tentu rumah tangga diusahakan digarap lah supaya ada 24 kakak yang ikut. Bisa 2 kakak setiap bulan yang menarik ya. Baik. Rumah tangga ini adalah menjadi salah satu incaran setan. Sebab kalau keluarga sudah berantakan, maka gereja pun akan apa? Ikut berantakan. Jadi tidak heran kalau setan punya strategi bagaimana merusak rumah tangga ya. Kalau setan tidak berhasil menggoda suami, dia akan goda istri. Kalau tidak berhasil, anak-anaknya yang digoda, supaya rumah tangga itu tidak berhasil atau tidak menjadi rumah tangga yang bahagia. Salah satu cara setan merusak rumah tangga itu sekarang ini adalah melalui perceraian. Lembaga aras gereja sudah ada memberlakukan perceraian di gereja. Satu kali ada seorang pendeta bertanya kepada saya, kalau di gereja pendeta gimana proses perceraian? Kalau saya bilang, kami belum menerima perceraian. Kami masih ikut Alkitab. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oh, masih itu ya? Pak, kalau kami sekarang sudah boleh cerai, asal ada surat cerai dari pengadilan agama ataupun pengadilan pemerintah. Iya. Jadi berarti sekarang ini gereja-gereja sudah membuat konsep bagaimana perceraian itu dihalalkan di dalam gereja ya. Padahal kita dari semula tahu itu dia konsepnya apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 19 ayat 6, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi ada hukum perceraian di negara. Karena itu resmi
maka diadopsi oleh gereja. Gereja pun sekarang sudah memakai hukum perceraian. Jadi memang sudah mulai rusak, ya. Sudah mulai rusak. Nah, kita coba lihat dulu Alkitab kita, bahwa memang di rumah tangga ini ada banyak hal yang harus kita hadapi, banyak tanggung jawab, ya. Di 1 Korintus 7 kita mulai dari ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi dimulai oleh Paulus dengan kewajiban. Suami punya kewajiban terhadap istri, istri punya kewajiban terhadap suami. Baik kewajiban lahiriah, pertanggungjawaban soal makanan, minuman, tempat tinggal, dan sosial yang lain. Baik juga kewajiban batiniah, bahwa semua itu harus terpenuhi. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, jadi banyak orang sudah menikah, tapi tidak memahami ini. Sudah suami istri, tapi menganggap bahwa dirinya tidak terikat dengan suaminya, bahwa dia berpikir bahwa dirinya itu hanya tanggung jawabnya, sehingga pasangannya tidak bertanggung jawab atas dia. Maka ketika ada terjadi persoalan, uruslah urusanmu, kuurus urusanku. Nah, yang seharusnya apa yang terjadi bagi saya itu juga tanggung jawab pasangan saya. Apa yang terjadi bagi pasangan saya adalah tanggung jawab saya. Karena ayat ini menyatakan saya tidak berkuasa lagi atas tubuh saya. Yang berkuasa atas tubuh saya adalah istri. Demikian sebaliknya, ya. Itulah sebabnya Paulus sebenarnya dia panglima lajang tua dia. Iya. Tapi dia tahu persis bagaimana hubungan suami istri atau hukum pernikahan. Di ayat 5 dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi Paulus juga menekankan sebagai suami istri tidak boleh berjauhan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau harus berjauhan harus ada dulu persepakatan. Berapa lama? Kalau misalnya, ya, suami istri itu berjauhan orang tuanya, mungkin satu di Samosir, satu di Nias. Jadi kalau mau ke Nias, karena sakit orang tua di sana mungkin perlu 2 atau 3 minggu. Jadi disepakati. Atau mungkin pindah tugas. Karena suami istri sama-sama kerja, satu yang dipindahkan, maka harus berjauhan. Itu pun harus disepakati dulu. Berapa lama pengurusan perpindahan supaya jangan terlalu lama. Sebab jika lama-lama berjauhan apa terjadi? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu
karena kamu tidak tahan bertarak. Bahwa setan tahu betul kemampuan kita. Setan tahu kemampuan seorang laki-laki. Ketika berjauhan dengan istrinya akan digoda. Karena dia tidak dapat bertarak atau menahan selera atau nafsunya. Dari situ dia masuk. Lalu ketika suami itu sudah digoda, maka setan menyuruh seorang perempuan penggoda dekat dengan dia. Ketika penggoda itu datang, setan ada di sana, ya. Nah, memang firman Tuhan ini sudah tahu lebih dulu bagaimana penggodaan iblis terhadap keluarga, ya. Atau sebaliknya, bisa saja istri yang digoda. Karena berjauhan perhatian suami berkurang, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memberikan perhatian kepada si istri, maka si istri itu akan tergoda. Hal ini kukatakan kepadamu supaya kelonggaran bukan sebagai perintah. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Supaya sebagai pasangan suami istri dapat menyadari kewajibannya dan tanggung jawabnya. Ya. Kadang memang ada suami bertanggung jawab perihal kebutuhan sekunder, primer dan sekunder, tapi tidak terpenuhi kebutuhan batin. Itu juga menjadi masalah. Jadi harus timbal balik, ya. Harus timbal balik. Selanjutnya Paulus hubungkan lagi ini dengan hukum pernikahan tadi, ya. Paulus hubungkan dengan hukum pernikahan. Kalau selanjutnya kita baca ini arti hukum di dalam Roma 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, ya. Jadi pantas kalau seseorang meminjam uang ke bank 100 juta dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun. Tapi baru 2 tahun dijalani, dia meninggal. Karena hukum itu berlaku selama hidup, maka hutangnya harus lunas. Karena hukum tidak berlaku lagi bagi orang yang sudah meninggal. Jadi demikian juga hukum pernikahan. Kalau salah satu dari suami istri itu meninggal, maka hukum pernikahan itu sudah batal. Dibatalkan oleh kematian. Maka yang hidup diperbolehkan lagi menikah. Karena hukum pernikahan tadi sudah batal. Tapi kalau hanya karena sakit-sakitan pasangannya, lalu dia menikah, maka kita katakan bahwa dia adalah berzina. Jadi ada musik sebenarnya. Di on pengerja musik don. Ditinggal mainatay. Kawin memang musik don. Inatanasin. Disukun, alam mo, halin tinggal ako inatamin. Bugi yun inatakon. Ay, masa na, Jol? Di kaya naburo lang di po to. No, ay, nung ina.
Ibodoh na ba ang istrinya ya? Bah, sangat gay-gay. Alasannya ditinggalan istrinya kawin ng inay na nasin. Tang nanaburo. Inay na naburo. Mau sautik. Ale amur, ibat ta, ibat na Di sila matulog. jadi umay na tertarik mana. Ala ni harum na doan. Akhirnya sanari sirang may do istri na berjolo, gawi istri kedua mau sanari dongan. Gawi dipecak may mga. Nah, jadi memang kehidupan itu. Ayat lari manian alasan na serius. Ay nabur, on. Masalah ala nabur. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi sama seperti tadi, hukum itu hanya berlaku pada saat orang hidup. Ketika seseorang sudah meninggal, hukum tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan hukum pernikahan. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ya, jadi melodong seorang istri tidak menyukai suaminya karena suaminya sudah sakit-sakitan atau bau. Lalu dia menikah dengan laki-laki lain, dia disebut pezina, ya. Sehingga ia tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Bagaimana hukum pernikahan itu harus diberlakukan, dan ketika salah satunya di antara pasangan itu, suamikah yang meninggal, istrikah yang meninggal, maka hukum pernikahan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, kata Paulus, tidak, bukan aku tapi Tuhan perintahkan. Nah, ini kata Paulus, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Jadi mau anak cerai kan, bercerai tapi jangan menikah lagi. Iya. Tapi kalau tujuannya bercerai adalah untuk menikah, itu adalah zina. Ya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi sarupanados do baik suami maupun istri. Jadi memang ini sekarang sudah mulai terkikis oleh arus globalisasi. Oleh karena dunia luar, Eropa dan Amerika soal perceraian tidak masalah, sehingga dia terbawa masuk ke dalam gereja. Maka gereja pun sudah banyak yang mengizinkan terjadinya perceraian. Tapi pada dasarnya bahwa Alkitab menyatakan perceraian itu harus terjadi ketika kematian datang.
Jadi hanya kematian yang memisahkan pasangan suami istri. Biarlah ini mengingatkan kita. Dan kita mengingatkan angkatan muda. Supaya angkatan muda di bawah generasi kita. Supaya tetap setia kepada firman Tuhan. Berpegang kepada hukum pernikahan. Bahwa di dalam gereja kita, gereja Masepan hari ke-7, tidak ada hukum perceraian. Ya, yang ada adalah hukum pernikahan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biarlah kita menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan di dunia ini, diberkati Tuhan sampai di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Ada pertanyaan sedikit Pendeta. Ya, nggak sadar kita sudah tahu. Mereka menikah, anak non menikah dengan perempuan yang lain. Pada waktu mau pernikahan itu mereka dibaptis diakon. Mereka menikah. Tetapi sesudah lama berumah tangga, mereka pergi ke merantau. Rupanya di perantauan sana mereka tidak jelas apen atau parminggu. Sehingga ini anak tidak betah bersama istrinya. Sehingga dia apa? Meninggalkan istrinya ini. Dengan alasan mungkin tidak maten ya, nggak tahu kita. Jadi sehingga dia mau menikah lagi sama buruh Advent. Pada waktu mau menikah mereka, dia mau dinikahkan di gereja kita. Pada waktu itu, karena tadi tidak ada perceraian. Pada waktu itu, gereja kita mensahkan bisa diberkati di gereja kita. Nah, kita terima, ya komite ya pada saat itu. Jadi pada saat itu karena sudah sah di gereja kita, rupanya nggak tahu apa alasannya. Mereka dinikahkan di daerah Pekanbaru. Entah Pekanbaru mana itu? Batu Haji. Mana? Bagan Batu. Pada waktu memang di Sidimpuan pengakuannya sudah ada apa? Surat cerai itu sekali itu kan komite pilihan. Jadi dinikahkan di Bagan Batu. Pada saat itu tulangnya ketua. Karena sudah belajar mereka, udah belajar 3 bulan di gereja kita. Pada waktu menikah, datang telepon pendeta. Mengatakan ke jemaat itu, jangan dinikahkan di gereja. Karena tidak ada surat apa? Surat cerai. Lalu tulangnya melihat, mana surat cerai? Nggak saya bawa. Sehingga tulangnya ini apa? Sudah di depan gereja. Tidak menerima berkati di gereja. Contohnya, kalau terjadi itu pemberkatan di gereja, berarti apakah setuju kita dengan perceraian ini? Kalau sekarang ini, tapi nggak ada surat cerai. Kalau sekarang ini karena belum ada surat cerai, pendeta yang memberkati itu nanti yang akan didisiplin. Ya. Itu maksud saya. Contohnya terjadi itu pemberkatan gereja, apakah kita menerima orang yang bercerai? Kalau sekarang belum. Nggak tahu nanti pimpinan berikut bisa menerima itu. Siapa tahu kita sudah tidak ada lagi kan? Ada beberapa tahun yang lewat. Ya, 2003. Kalau ada pernikahan yang cerai, kalau sudah ada surat cerai dari pemerintah sudah bisa diberkati gereja. Hari itu ada kan? Siapa? Pernah seperti itu peraturan. Siapa itu? Pernah. Maksudnya pernah di gereja kita siapa?
Yang Nah, kenapa bro? informasi dong nih. Informasi Jadi, itu dari daerah. Bisa asalkan ada surat cerai Ya, menurut dari pemerintah. Dia diberkati di atas. Nah, menurut Makanya, Sandaira rotong nanti makanya waktu. sekali ini diterima di gereja kita mau diberkati itu anak. Tapi tak kontak kenapa tiba-tiba dialihkan. jadi Justru nanti mau tuh marak tuan informasi makanan buat tuna lain. Karena ini marak tuh, kita tak mau turun naik sana isi kan? ini ya nanti. Nape so hidup kamu hampir botol. Oh, iya. Jadi memang bahasa Songoni karena yang kedua belah pihak pun karena tahu peraturan itu, tapi karena kita sering bersembunyi di tempat terbuka sehingga ketahuan kan. Bersembunyi tapi kelihatan dia sembunyi kan, itu dia sekarang masalahnya. Jadi ketika ketahuan begitu hasilnya nggak jadi kan, iya. Makanya waktu itu pendataman ulang yang telepon. Iya. Waktu itu. Waktu itu. Kan udah mau ditopar dia. Jadi, Asal jelas kita karena memang itu tandanya bahwa kita belum menerima hukum perceraian itu sebenarnya. Nah, Itu baik kan? karena memang nggak tahu lah di kemudian hari mana tahu berganti pemimpin, berganti kebijakan. Karena juga ini desakan, ini biasanya desakan dari bawah ini. Ya. Jadi gimana ini anak kita ini? Dia cocok lagi. Kita paksakan. Ya diuruslah surat cerainya, kawin lagi. Nah, itu dari bawah itu sebenarnya. Nah makanya sekarang belum diterima. Kalau banyak uangnya mau suka-suka jadi gereja itu kan. Iya. Jadi seperti informasi yang tadi, kalau sudah ada surat cerai dari pemerintah sudah bisa. Ini betul Sarah. ini sekarang Indonesia Timur sudah 50-50. Sudah hampir setengah yang menerima perceraian, setengah lagi belum. Itu dari sana munculnya itu. Oh. Nah, jadi kalau di daerah kita belum diterima diberkati di gereja, yang salah langkah. Kecuali tidak ketahuan. Kita personal molo di Indonesia Timur, iya, di gereja Indonesia Timur sudah diterima. Iya, Indonesia Timur sudah diterima. Tapi sekarang di Indonesia Barat belum. Makanya dikikis ini sekarang. Dikikis ini apa? Prinsip itu yang dikikis. Sedang hamil dia diberkati ada. Betul. Ya, efek. Daerah timur ya. Mantan ketua memberkati ada. Tapi nggak usah bilang namanya. Jadi nanti contoh ayat Alkitab nak yang dahulu nasi yang menghamati kan. Jadi sebenarnya nang pes hata sirang nung kya sirang contohnya. Memang mangulu pe memang anak boli boleh bawa tidak bisa diberkati dengan itu. Harusnya. Karena sesuai Itu Ada kita sebagai Kristen pegangan kan Alkitab. Iya. Alkitab. Tidak orang alasan. Ini seharusnya. Dia ada di rokok pikir dia juga. Pernah sudah bisa sekarang katanya. Kok kita memang putusan itu sebenarnya tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Sesuai dengan kita. Contohnya, mau jeleno matong ada buru di meninggal pun ya jadi biamang sih. Kalau kita ada tuh masuk Bahasa tinggal. Alanya, alanya tinggal di mana?
Jalan nama itu mau jalan apa tuh? Atau orang bawa penai siapkan di mana istilahnya? Kata tam terima ni. Alana persoalan penai dulu ngarang sama di gereja. Dia kan sebenarnya soal Misalnya bangun jalan di Advent, kalau memang butuh mana masalah. taksi berkata di Karena gereja. memang butuh maki. Itong donak tarok na bo, tarsong tu siya di. Nay sapan ni ahli Taurat ikan, kenapa ada perceraian na kan? Majawab na. Kolon arani desakan ni masyar ahi do. Arani desakan ni bangsoy do makana dilian si Musa rotay, si Musa Iya. surat cerai. Jadi kemungkinan pasti itu akan datang kepada organisasi kita. Iya. Tidak bisa Iya. terhindar. Tapi matuk sungon si jele no just natar ku kami dita tong mendokonon. Senari gut kawin yan do tunalay. Harana ada buruan na jud pedisia. Kinata terima bi. Kira ko menjalak jiwa to jala. Coba. Gue diberkati Allah. Diberkati di gereja. Namun cedok anak kami induk si Alek. Bapak ni si Tabita. Ditinggal ke rumah anak. Bukan kubur si Alex Sanudon tidak bisa diberkati di gereja. Karena dia tidak menceraikan. Ditanya aku bisa. Oh, loh. Ditanya aku bisa. Untuk diberkati di gereja tidak bisa. Didoakan bisa. Jadi bahasa pola Daud bahas. Tadi kan sudah dibacakan Pak Pendeta. Yang boleh bercerai hanya yang boleh menikah hanya bila mana sudah diceraikan oleh kematian. Itu aja titik. Jadi tidak usah kita buat alasan. Pada gabelau buruku kau itu Nasolomo berohani suami tidak bisa. Dia punya berkeinginan tidak apa dia hanya itu aja. Jadi tidak usah kita bahas-bahas kalau masih untuk apa itu aja. Boleh diberkati tapi jangan di gereja itu saja. Dua. Kan di rumah. Diberkati istilahnya diberkati di gereja. Kalau di Jabu doa pengukuhan gua. Pengukuhan dari suami istri. Soal persibaruannya mah, kan persibaruannya kan nggak bisa patami. Tapi tak dapat menunari kan. Jadi batal mah jadi IPKM di hotel di luar kan, di hotel. Oh, pernah betulnya dua? Di Nah, Batuna itu dua. dua kan mak. Ya, Sabu. Nah, Jadi jadi kasih matupang lah yang menduakan. Kedokan. Iya. Iya. Artinya teman tanya aku. Jadi itu matang nebu kita ngaku saya karena pemberkatan itu memang kan ada di luar kan. iya, imat tong. Iya. Anak-anak tong Betulnya dua sekali. bahasa gabi muncul doa pengukuhan ini. Banyak kita mana akan harus simbolis kan. Burutong burjudo di gereja. Sekretaris PA. Bawon pemimpin PA. Na burjuan do. Alay manang nabuhay meron ni haro masih polisi. Salah Mahal ako sa di sa datik kan. Terjadi mana so di halomohon. Bulok ko na tamo. Tidak. Jadi alani matong di Bama doa pengukuhan di gereja. Di Di rumah. asa unang mambolong. Jadi mula lahir haduang geleng nai, dang adong surat pemberkatan na, dang boy uruson na akte lahir na. Nah makana adong do surat doa pengukuhan nape ditanya ko di Jabu. Asa boy ipagkon na mangurus akte lahir ni geleng naon dot akte ni kana sida. Alay mo lo. Sudah aja. Jadi seorang masih si Gulo. Roh laki naki marsi ajar. Asa boy hurut sami surat nikah namin na. Jadi nga diribak surat pasu-pasu raja. Geser. Jadi boy may alam marsi ajar majual mo niko. Jadi marsi ajar majual laki ang mapigahagan noon. Ba ano to komite hopejo di gereja. Andi kan mataban. Kemungkinan ba tong doon lang ba pauda na doon mga anay Bapak ha? nama tak siapa Oh. ya? Beda nabi. Ada ngating ngatong. Dari nadulat tong sangat panas do di tiki. Jibu udah nih mama. Ibu do sampai no tiki
Pardera, si bendahara situ. Pardosi. Pardosi. Zaman di Pardosi deh. Si besar segala. Baru ke Tuerera. Baru si Arong Gope, si Menulang. Baru si Aloho. Kalau si Aloho ngayon si Tetok kan, ala na dulu kompak kalah itong daw Sumatera. Jadi bahama asa malum rohani amat ton. Kan itu kan. Jadi mana orang memang si Bardusyo. Tapi gue langsung. Sendiri nama jo tu anakku di bak kamu semua ni. Langsung sapa di pisau. Dia termelek do amat ton. Tu layo. Di banda. Ano ko bila sama ni. Tong demo si Kalau banda. mau setong pendeta bisa. Kau tung layar dari pada biona. Onggo bapak buntung do idolaku nu sa na judi. Sa jo mo. Itu tempat. Jadi dua malo sa semuanya. Si Pardosi. Nabila abang mo natok. Jemelle masih ditemo. Jero matong abang gusto ni nama. Oh sugo tong sumudi. Iya. Anong do abang nang nanilibat ng Jakarta kan? So na keluar ka nama. Tapi orang ni sugo to sumudi. Hindi lang natangkan. Dia memang Ada keseluruhan. berbeda tiket tong tiket kan. Ba sumudi na di ba natong iba pagdala to. Ada dari malum rohani abang. Anong solusi na ade? Medyo memang adong do kesalahan tong lison. Puasa dan sebelum hari H di Sian awal atau. Iya. Anak naon nga hari H Hari-hari di gereja. nga masak. Masak. Amasa ni Lopa. Nero, kan? Dah, sebenarnya Di gereja tak terdokon nama songoni. diterima. Masa di gereja tanggal sekian diberkati. Dang binoto anggota pindah tu sedu. Ino. Dan botol jemaat. Dang foto jemaat. Nengap kan Pindah. di gereja. Lagi gereja kan. Ih, itu songoni. Jadi misokyan. Oh, no. Neng pindah. Pindah dan binoto alanya. Di komite audison. Nagbinoto pinda. Alanya. Ina. Ngayon ko cara pikirak ni mga hanahon tulad doon. Bisa saja pertama Biar rapele. selingkuhan ini bisa saja banyak pengeluaran. Kan itu kan. Yang kedua kalau di sana bisa saja jadi sedikit. Seperti itulah. Kalau sama nasa diri lala menggambar. Iya. Jadi sangat tipis on mula-mula na persoalan nun. Waktu pendeta Esmerita. Hindi ba yan tangan na buti? Tulante kan? Loh, sebutong tinggal di suku niya. Enak inong bapak pendeta, so na palta. Pendeta lang tena. Mana so na merasa kisang to. Ano? Kaya mo sudah selesai. Coba kira saya. Tapi misalnya saya dalam orang dola tuh kan. Kalian ang buta ng gabi. Kalian kasarap eh. Lang medyo kan. Pwede pwede bila-bila ako siya. Wala na nagpaparaton dato. Kaham batong. Dan boy manang nagya untuk diberkati. Daksa gua makan. Ay hobi lo. Panjang lo persoalan. Yo tutukan na ini mah. Udah dong lepak pagi hari-hari di. Leleng dong kayak aku udah sudah kamay di jarang sama. Oh, Leleng di bulan-bulan. Jadi pengalaman lain medyo oras daron. Yang pesong kita soni malaki kan. Belajar jolo, penduluan jolo macam. Puro amit tuh. Iyo amang di pasu-pasu Indo ni botokon na sa Islam do. Buat masuk ya jadi Kristen. Sama tong, tupan di tong, Pentakosta kan. Boy nang boy, ina tong. Jadi iya besi au son to kan. Baru madaw datang ke sekian dah. Oh bisa dito pasu-pasu dia. Udah kian dah ada undangan ni gereja ini na pasu-pasu kami, gereja Pentakosta. Jadi maksudku betul dia lapor sih nanggirong belajar, nanggirong ahli pas-pas Benar tuh mama sama karahapon tuh merebut. maksudnya tuh mulut kita kan akan belajar tuh. Nah, jadi kau ya nak belum Rob,
Tiga kan yo pandite. Gereja. Aduh Masalah anak abang ibu tuh alay mantat karistet yan. Nah, beda. Pokoknya mo tanga si Glenn na guru ko sa. Alay ino ko panditay no mamulak dong banali luidin na do. Masih lang sukat. Eda nang iso kita na amang ini. Jadi berbeda versi kan ini. Mulai nang do tamang harap karena diceraikan kematian. Jadi masalah. Jadi monogami dok ko durpani. Ay konjolo ano piamu penyuluan lah. Ay itu. Iya, itu beda kita. Sebenarnya dari itu apa buat kata abang. Cuman masalah Belajar harus tongi, baptisan dulu ini tuh belajar nala ini. Roh, sinabawan na lewat sini bertanggung tinggal lamang kan. Sebab yang bisa calling tinggal. Roh bagaimana sa 2 hari seminggu. Belajar. Baru mau dibaptis. Kembalikan kepada protokol. Oke. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan oleh Pak Pendeta Tapaohom. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah memberikan pelajaran dan diskusi atas pelajaran yang begitu baik. Untuk menutup acara kebaktian kita membuka Lagusion nomor 463. Lagusion nomor 463. Allah serta Tuhan. Dua ya. Allah serta Tuhan. Kita hendak jalan di sinarnya mulianya. Banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah terus sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Tiada bayang yang gelap dalam awan lenyap, senyumnya sinarkan terang mulia. Tapi yang tak takut, tiada pun bersungut, asalkan turut dan percaya. Percayalah terus sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala sukacita, Tuhan lihat dan ditanggungnya. Ia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah terus sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan pimpin selamanya dalam negeri
telah disedianya bagi yang turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami puji, kami sembah Tuhan di tahta-Mu yang kudus. Terima kasih atas persekutuan kami di rumah keluarga Bapak HP Harahap. Kami sudah menikmati makanan jasmani. Kami sudah menikmati makanan rohani oleh firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan supaya memelihara, menjaga keutuhan pernikahan, baik keluarga kami, keluarga anak-anak kami, supaya tetap teguh berdiri di dalam ikatan hukum pernikahan, supaya kami menjaga kesucian pernikahan itu dengan tanggung jawab, dengan kewajiban kami, bahwa Tuhan sejak semula tidak mengizinkan terjadi perceraian. Tapi kami lihat Tuhan di akhir zaman ini, prinsip itu sudah mulai terkikis. Iblis menggoda rumah tangga supaya terjadi perceraian, supaya terjadi rumah tangga yang berantakan, supaya terjadi keributan, anak-anak yang tidak terpelihara dalam rumah tangga. Tapi kami datang kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami tetap di dalam ikatan kasih sorga, kasih Yesus, supaya kami tetap menjadi pasangan suami istri yang setia sampai Maranatha. Kami mau menjadi keluarga yang terberkati di dunia ini, sehingga menjadi keluarga bahagia sampai ke dalam kerajaan surga. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak HP Harahap yang sudah menyiapkan banyak hal pada kesempatan ini di dalam kebersamaan kami melalui arisan rumah tangga. Bukakan pintu rezeki bagi mereka melalui setiap usaha pekerjaan tangan mereka, supaya berlimpah-limpah berkat itu, baik melalui jualan mereka maupun melalui hasil ladang mereka, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan juga keluarga-keluarga yang lain yang tidak bersama dengan kami, oleh karena satu dan dua hal, mereka pun Tuhan jaga, lindungi mereka yang dalam perjalanan dan dalam pekerjaan lain. Dan kami mau Tuhan supaya Engkau campur tangan di dalam keluarga-keluarga gereja, supaya lebih banyak yang bergabung, sehingga kami lebih banyak bersuka cita menikmati kebersamaan dalam keluarga ini. Dan biarlah Tuhan, malaikat penjaga dari sorga selalu menjaga, melindungi kami dalam setiap langkah dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kira-kira 8 keluarga siapa itu? Nggak boleh kocok be.